lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Masih terkait dengan makmum masbuk, disebutkan selanjutnya wa yuwaffiquhu, dan menyocoki atau menyesuaikan antara si makmum masbuk dengan imamnya, nadban sunnah fi dzikri ma, pada zikir sesuatu, maksudnya di sini zikir salat, adrakahu, yang menemukan dia akan imamnya itu, fihi, di dalamnya, min tahmidin, berupa tahmid berarti Rabbana lakal hamdu pas itidal ya, wa tasbihin, dan juga tasbih, kalau sujud berarti subhana rabbiyal a'la, wa tasyahudin, dan juga tasyahud, wa du'ain, dan juga doa, wa kada, dan demikian pula halnya sholatun, sholawat, alal ali, kepada keluarga kanjeng Nabi, walau fi tasyahudil makmumi, walaupun pada tasyahudnya si makmum tadi, al awali, yang pertama. Nah ini penting nih, dulu pernah kita pelajarin, kalau tasyahud awal kita cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, Bapak Ibu ingat ya. Kalau tahiyat awal nggak ada kesunahan baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat kalau tahiyat ya, tangannya digenggam kecuali jari telunjuk. Nah, jari telunjuk dilepas ya. Asyhadu alla ilaha illallah, angkat ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pas Allahumma sholli ala Muhammad turunin dikit mengarah ke tempat sujud. Nah cukup tuh sampai di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tahiyat awal ya. Taruh, tempelin di lengkung, lepas, baru kita bangkit berdiri. Nah, itu normalnya kalau kita mau jadi imam kayak mau jadi makmum yang muwafaqah, makmum yang bukan masbuk ya, makmum yang dari awal gitu. Adapun untuk bacaan wa ala ali sayyidina Muhammad itu nanti adanya di tasyahud akhir ya, dan itu hukumnya sunnah abad ya, yang kalau kita tinggalin maka kita sujud sahwi gitu ya, walaupun sunnah tapi sunnahnya abad, yang kalau ditinggalin sujud sahwi. Jadi andai kata ada orang pas tasyahud akhir cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus dia langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, pas nengok baru ingat, loh tadi belum disambung wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Ya udah terusin ya, terusin nengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian sujud sahwi gitu ya. Sama aja sujud sahwinya, sujud baca subhanaman la yanamu wa la yas'u, atau subhanalladzi la yanamu wa la yas'u, kemudian duduk di antara dua sujud ya, kemudian sujud lagi, baca lagi subhanalladzi la yanamu wa la yas'u, atau subhanaman la yanamu wa la yas'u gitu ya. Nah jadi kalau normalnya seperti itu ya. Bicara makmum masbuk, andai kata ada orang datang, makmum masbuknya dia datang, si imam posisinya tahiyat akhir, katakan misalnya sholat maghrib deh gitu ya, sholat maghrib 3 rakaat, dia telat 1 rakaat nih ya, si makmum datang telat 1 rakaat, si imam rakaat pertama udah dia selesaikan, rakaat kedua si makmum masbuk datang, rakaat ketiga otomatis si imam tasyahud akhir. Nah karena si makmum masbuk ini datang pas imam sudah masuk rakaat kedua, kan kehilangan 1 rakaat ya, maka ketika si imam tasyahud akhir, otomatis si makmum tasyahud awal, paham ya? Nah imam tasyahud akhir, sementara si makmum masbuk tasyahud awal. Nah namanya tasyahud akhir pasti imam baca sampai habis, fil alamina innaka hamidum majid. Nah status makmum masbuk yang tasyahud awal dia, yang seharusnya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka dia disunahkan untuk terusin wa ala ali sayyidina Muhammad karena status makmum masbuknya
Ya, maka ketika imam salam ya udah dia bangkit berdiri, lanjutin tambahin 1 rakaat. Ini berlaku karena dia statusnya sebagai makmum masbuk. Tapi kalau nggak statusnya makmum masbuk ya jangan. Ya cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan ditambahin. Justru ada sebagian ulama mengatakan kalau ditambahinnya sengaja maka dia juga sujud sahwi. Gitu. Kalau statusnya ditambahinnya secara sengaja gitu ya. Qalahu berkata atau telah mengatakannya syekhuna guru kita ya. Terus selanjutnya wa yukabbiru dan sunnah bertakbir. Siapa yang sunnah itu bertakbir? Masbukun yaitu makmum masbuk, lil qiyami untuk berdiri. Sunnah juga bagi makmum masbuk ketika dia bangkit ya, dia disunahkan juga untuk bertakbir ba'da salamaihi, setelah 2 kali salamnya imam. Inkana, jika adanya apa al-mahallu, tempat atau kondisi bertepatan ya, alladzi jalasa, yang duduk ma'ahu bersamanya, fihi di dalamnya, maudi'u julusihi, yaitu sama dengan kondisi atau tempat duduknya si imam. Ai maksudnya lau infaroda, jika dia munfarid, maksudnya sholat sendiri, kaan adrokahu, seperti halnya dia menemukannya, maksudnya menemukan si imam, fisali sati rubaiyati, yaitu rokaat ketiga pada sholat yang 4 rokaat ya. Misalnya sholat 4 rokaat berarti sholat isya ya, zuhur sama asar. Nah posisi dia mendapatkan pas 3 rokaat gitu ya. Ausaniyati maghribin, atau rokaat yang kedua pada sholat maghrib. Nah posisinya kayak gitu. Wa illa, namun jika tidak, lam yukabbir, maka tidaklah perlu dia bertakbir, lil qiyami, untuk berdiri. Nah ini selanjutnya untuk makmum masbuk lagi. Kalau seandainya setelah salamnya imam dia mendapatkan posisinya itu seperti orang yang sesuai dengan duduknya. Di sini tadi disebutin, misalnya dia menuju rokaat ketiga pada sholat yang 4 rokaat, misalnya kayak isya ya, atau sholat yang 2 rokaat untuk sholat maghrib yang 3 rokaat, maka dia tetap disunahkan angkat tangan bertakbir Allahu Akbar. Jadi kalau bapak ibu kita makmum masbuk, ketika kita bangkit, lihat-lihat perlu takbir angkat tangan apa enggak. Dulu masih ingat ya bapak ibu, mungkin saya sambil ulang lagi ya. Angkat tangan ya, bertakbir itu ada tempatnya. Enggak semua angkat tangan itu sunnah, ingat ya. Di antaranya yaitu ketika bapak ibu mau ruku, takbir angkat tangan sunnah. Bangkit dari ruku itidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan takbir sunnah. Lah kalau sujud maka gak usah angkat tangan. Paham ya? Duduk di antara 2 sujud juga tidak perlu angkat tangan. Sujud lagi juga tidak perlu angkat tangan. Lah sekarang bangkit dari rokaat pertama. Bangkit dari rokaat pertama naik ke rokaat kedua berdiri. Nah ini juga nggak ada kesunahan angkat tangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Bahkan yang lebih saklek lagi kalau bicara pendapat yang lebih ekstrim, andai kata dia tahu tidak ada kesunahan, maka hukum sholatnya batal karena dia menambahkan gerakan sholat. Ya, jadi rokaat 1 ke rokaat kedua, ibu bangkit, bapak bangkit, rokaat pertama ke rokaat kedua, nggak ada kesunahan angkat tangan. Ingat ya. Nah, nanti ada kesunahan angkat tangan lagi ketika tasyahud awal. Jadi jangan mentang-mentang angkat tangan terus semuanya diangkat tanganin. Ya, ada tempat-tempatnya, gitu ya. Nah, ketika kita tasyahud awal, selesai itu tadi ya, tangan udah diisyaratkan ke tempat sujud, terus kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, taruh, letakkan, berdiri. Nah, bangkit setelah tasyahud awal, disunahkan bertakbir lagi, Allahu Akbar. Paham ya? Nah, sekarang statusnya gimana kalau makmum masbuk? Kalau makmum masbuk, kalau dia berada pada posisi imam bertepatan dengan kondisi dia sebagai makmum masbuk yang dimana dia itu disunahkan dalam mengangkat tangan, maka dia tetap disunahkan angkat tangan setelah salamnya imam. Jadi tergantung kondisi dia nih.
Berarti dalam hal ini kondisi si makmum dengan si imam ini rada mirip. Imam tasyahud akhir berarti status dia tasyahud awal. Paham ya? Jadi ada kata sholatnya sholat isya nih. Rokaat pertama kita belum datang. Rokaat kedua kita belum datang. Rokaat ketiga kita datang. Rokaat ketiga kita berarti baru satu rokaat. Imam rokaat terakhir keempat berarti kita sudah rokaat kedua ya. Imam salam berarti kita bangkit untuk rokaat ketiga. Nah maka kita tetap disunahkan untuk bertakbir. Paham ya? Tapi kalau statusnya kita cuma ketinggalan satu rokaat, kalau untuk sholat isya tadi, kalau isya kita cuma ketinggalan satu rokaat, sementara si imam pas salam berarti kan dia tahiyat akhir, sementara kita bukan kondisi dalam tahiyat awal. Kita tadi tasyahud itu cuma gara-gara ngikutin imam karena kita makmum gitu ya. Maka ketika kita bangkit kita tidak perlu bertakbir. Paham ya? Nah ini berlaku juga untuk sholat maghrib. Berarti sama. Kalau kita telat satu rokaat, ya, andai kata kita telat satu rokaat, berarti ketika imam sudah tahiyat akhir, posisi kita udah tahiyat awal. Paham ya? Ketika imam salam, berarti kita pas bangkit, berarti status kita adalah melanjutkan. Ya, karena kita sudah ke tahiyat awal, maka kita disunahkan bertakbir. Tapi seandainya kalau kita dapetin imam udah rokaat ketiga, imam udah rokaat ketiga nih, kita baru datang kucuk. Ya udah biasa telat ya. Nah, berat nyari duit cepet. Kalau sholat belakangan. Kita datang rokaat ketiga, ya Allahu Akbar, ngikutlah. Imam ruku kita ruku, ya. Imam i'tidal kita i'tidal. Terakhir imam tasyahud akhir. Imam tasyahud akhir lah kita kan ngikutin sebagai makmum. Nah maka pertanyaannya, imam assalamualaikum dia salam, maka ketika kita bangkit perlu nggak kita angkat tangan takbir? Nggak perlu, karena status kita tadi bukan tasyahud awal, nggak nyocokin gitu, nggak ngepasin ya. Maka kita bangkit cukup langsung sedekap. Paham ya? Nah, gitu. Terus selanjutnya wayar fa'u, dan juga disunahkan mengangkat yadaihi akan tangan ya makmum masbuk tadi, tabaan untuk mengikuti li imamihi kepada imamnya, al-qaimi yang berdiri, min tasyahudil awali daripada tasyahud awal. Nah boleh juga disunahkan juga kalau si imam ini bangkit tasyahud awal, walaupun kita statusnya bukan tasyahud awal, maka kita tetap disunahkan juga untuk angkat tangan. Misal kayak tadi ya, misal kita ketinggalan sholat isya satu rokaat, jadi imam udah masuk rokaat kedua ya, kita baru datang nih, kita datang kucuk, wah udah rokaat kedua, kita takbir Allahu Akbar. Nah kan namanya rokaat kedua berarti imam tasyahud awal. Nah kita tasyahud awal itu eto-eto karena kita ngikutin imam, bukan karena emang harus tasyahud awal. Nah imam bangkit berdiri untuk angkat tangan, nah maka kita juga disunahkan angkat tangan. Nggak mentang-mentang loh kan ini tasyahud awalnya imam, bukan tasyahud awal saya, bukan ya. Tetap kita disunahkan untuk angkat tangan. Nah kalau dilanjutin maka masuk rokaat ketiga kan. Rokaat ketiga ya berarti kita rokaat kedua, harusnya kita tasyahud awal ya kan. Sementara imam ya karena dia rokaat ketiga, dia karena tasyahud awal lah ya kan, dia berdiri. Nah kita gimana nih? Kita nggak usah angkat tangan, orang kita ngikutin imam ya, karena kita statusnya mengikuti imam gitu ya. Wa illam yakun, walaupun tidak adanya dia si makmum masbuk, maksudnya kita nih, itu mahalu tasyahudihi, bertepatan dengan tempatnya atau kondisinya tasyahudnya si imam. Wala yatawaruku, dan tidak perlu duduk tawaruk fi ghairi tasyahudil akhiri, pada selain tasyahud akhir. Nah untuk duduknya sendiri Bapak Ibu kita sebagai makmum masbuk cukup duduk iftirash, duduk biasa ya, duduk di antara dua sujud ya. Sedangkan untuk duduk tawaruk itu kesunahannya hanya untuk duduk tasyahud akhir. Wa yusanu, dan disunahkan juga lahu baginya, bagi makmum masbuk, an la yakuma, untuk tidak berdiri illa ba'da taslimatil imami. Nah ini penting, kecuali setelah dua kali salamnya imam. Oh, jadi untuk
berdirinya kita makmum masbuk melanjutkan rokaat, ya itu nungguin imam udah 2 kali salam. Hati-hati ya, jangan imam baru assalamualaikum kesusu langsung berdiri. Walaupun andai kata si imam sudah assalamualaikum salam yang pertama lalu kita berdiri, sholatnya tetap sah ya, sholatnya tetap sah. Tapi yang bagusnya, yang sunnahnya, yang afdolnya tunggu imam sampai salam yang kedua. Imam salam kedua ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, baru kita bangkit ya. Walaupun sekali lagi tadi sah ya, yang penting jangan duluin imam. Kalau duluin imam nggak boleh. Terus kemudian waharuma, dan diharamkan. Apa maksudnya? Itu diam ba'da taslimatihi, setelah 2 kali salamnya imam. Jadi nggak boleh diam pas imam udah 2 kali salam, diam aja. Illam yakun, jika tidak ada ya mahala julusihi, akan bertepatannya dengan duduknya dia. Kalau nggak bertepatan dengan duduknya dia, maksudnya duduknya si imam, fatabetulu, maka batal apa sholatuhu, sholatnya dia, bihi, dengan keadaan tersebut. Batal sholatnya inta amada, jika dia sengaja, wa alima, dan mengetahui tahrimahu, akan keharamannya. Nah, jadi andai kata kita memang meneruskan tahiyat kita, misalnya gitu ya, karena kita baca tahiyat awal, si imam baca tahiyat akhir. Sebetulnya kalau normal, nih bicara normal, kalau bicara normal seharusnya ketika imam sudah selesai tasahud akhir ya, fil alamina innaka hamidum majid, terus isi imam salam nih, assalamualaikum warahmatullah. Kalau bicara normal seharusnya kita yang makmum masbuk, yang baca cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad, harusnya udah selesai duluan malah, kan begitu. Nah makanya ketika si imam ini sudah salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, kok kita malah diem, itu haram. Jadi mendiamkan sholat sama juga, itu juga sama aja menambahkan rukun dalam sholat. Bahkan kalau dia tahu, nah tadi disebutin di sini ya, kalau dia tahu tempat duduknya itu, maksudnya kondisi dia ketika dia duduk itu nggak boleh dilamain, apalagi dia nggak berketepatan dengan tahiyat awal. Misalnya dia duduk itu karena ngikutin imam ya, bukan karena dia baca tahiyat awal, kan tadi beda ya. Seandainya dia datang pada rakaat terakhir, berarti kan dia duduk itu karena ngikutin imam, bukan karena membaca tahiyat awal ya, bukan karena tasyahud awal. Maka yang kayak gitu justru batal. Ya diam lama di sini secara adat ya, kira-kira lama itu relatif ya. Jadi yang jelas ketika kita sudah dapat salam yang kedua imam, maka kalau nggak ada uzur untuk apapun di dalam membacaan sholat tadi kita, maka kita diwajibkan langsung berdiri. Kecuali tadi ya, kalau nggak normal, nih imamnya imam ekspres ya, bacanya cepet, wah kita baru assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, kita baru asyhadu alla ilaha, imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka yang kayak gini kan kita pasti diem, kita melanjutin tasyahud awal kita, orang belum selesai. Nah kita lanjutin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imam udah astagfirullahaladzim, kita baru Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang kayak begini nggak ada masalah. Kenapa? Karena diamnya kita meneruskan bacaan tasyahud awal. Tapi kalau status kita bukan tasyahud awal, karena kita ngikutin imam doang tadi ya, kita eto-eto doang aja karena rokaatnya baru 1, maka ya udah langsung berdiri. Si imam ini sudah salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, kok kita malah diem, itu haram. Kalau dia tahu itu haram, maka batal sholatnya. Wala yakumu, dan tidak boleh berdiri qabla salamil imami, sebelum salamnya imam. Jadi kita nggak boleh berdiri kalau imam belum salam ya. Fa in ta'amadahu, maka jika menyengajanya dia, nah kalau disengaja bila niatin mufaraqatin, dengan tanpa niat mufarokoh, mufarokoh berarti memisahkan dari mengikuti imam, batolat maka batal. Tuh. Jadi andai kata ada orang ya, imam belum salam, lah kok dia
langsung berdiri tanpa ada niat mufaraqah dari imam, keluar dari mengikuti imam, maka batal sholatnya. Nah ini mufaraqah ini sedikit banyak Bapak Ibu harus paham ya. Jadi mufaraqah itu keluar dari barisan imam. Boleh kalau dalam keadaan darurat. Kalau kemarin udah kita bahas sedikit demi sedikit ya. Ini saya tambahin biar ingat. Andai kata Bapak Ibu mules, ya mau sholat mules, ya kan? Salah dewe orang sholat bukannya buang air dulu ya. Nah ini sholat kok nahan mules, ya. Rokaat pertama masih kuat, rokaat kedua muka udah merah, ya. Nahan mules. Ya. Rokaat ketiga wes badan udah eyang-eyong ya kan. Nah pas tahiyat akhir, walaupun sebetulnya boleh aja dilakukan kapan aja. Nah pas tahiyat akhir Bapak Ibu udah selesai nih. Fil alamina innaka hamidum majid. Saya duluan aja deh, udah gak tahan. Assalamualaikum. Niatin mufaraqah. Niatin keluar dari jamaah bersama imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Udah langsung jalan. Imam belum salam. Asal niatnya mufaraqah, maka sholatnya tetap sah dan tidak batal sholatnya. Cuman untuk bagian salam ke belakang, Bapak Ibu kita nggak dapat fadilah jamaah. Tapi lebih bagus daripada nggak niatin mufaraqah. Nah ini sekarang saya sambungin. Andai kata ada makmum masbuk model kayak begitu, imamnya belum salam, lah kok dia udah berdiri tanpa ada niatan mufaraqah, maka batal sholatnya. Jadi kalau dia berdiri ya terpaksa harus mau nggak mau niat mufaraqah, keluar dari mengikuti imam. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud yang mufaraqah tadi itu mufaraqatu haddil qu'udi, yaitu memisahkan akan batasan-batasan duduk. Nah, jadi memisahkan batasan duduknya tadi. Fa'id saha, maka jika lupa, au jahlin atau karena bodoh, ya, maka lam yu'tada, tidaklah terhitung bijami ima dengan seluruh apa-apa atau yang melakukannya bihi dengannya. Maksudnya seluruh hal yang dilakukan tadi, gerakan atau ucapan dalam sholatnya itu tidak terhitung ya kalau dia itu lupa atau kalau dia itu bodoh. Hatta yajlisa, sehingga dia duduk, sumayakuma, kemudian dia berdiri lagi, ba'da salamil imami, setelah imamnya salam. Nah kalau orang yang lupa atau orang yang bodoh, ya silahkan duduk lagi. Imamnya belum salam, lah kok dia udah terlanjur berdiri karena dia lupa, atau dia bodoh. Maksudnya bodoh, dia nggak tahu imam udah salam apa belum. Loh, imamnya belum salam, kita udah berdiri, ya udah duduk lagi aja. Kalau emang karena dia nggak tahu ya, bukan memang sengaja dia berdiri, beda. Kalau yang tadi yang sengaja berdiri, kalau nggak diniatin mufaraqah, batal sholatnya. Ya, kalau diniatin mufaraqah nggak ada masalah, lanjutin sholatnya. Tapi kalau bagi orang yang lupa atau yang bodoh, ya maka orang tersebut diperbolehkan duduk kembali. Jadi seandainya dia menduga si imam ini masih tasawuf awal, padahal udah tasawuf akhir, ya kan? Pada tasawuf akhir kan imam kalau baca kan pelan ya, pas tasawuf akhir mungkin nggak kedengeran di speaker, mungkin kedengerannya gitu ya, kedengeran dia atau dugaan si makmum itu dia tasawuf awal, jadi nyangkanya imam bakal berdiri nih, nggak taunya malah salam, walaupun cuman as ya, walaupun cuman as, itu kan belum selesai. Ingat kemarin batasan selesai itu ketika udah pada lafaz assalamualaikum, pada kumnya itu, gitu ya. Nah andai kata nih orang emang dia nggak tahu, maka diperbolehkan duduk lalu kemudian meneruskan bacaan sampai imam kemudian salam, dia berdiri lagi nggak apa-apa. Kalau emang nggak tahu ya, atau karena dia lupa. Wa mata alima, dan jika mengetahui dia, walam yajlis, namun dia tidak duduk, batolat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya dia itu. Kalau dia tahu tapi dia tidak mau duduk, dia berdiri aja, ntar juga imam udah salam dan telanjur, maka batal sholatnya. Maka caranya tadi, kalau nggak mau batal ya udah niatin mufaraqah, keluar dari mengikuti imam. Wabihi, dan dengannya farokoman, maka memisahkannya orang, koma yang dia itu berdiri, an imamihi, dari imamnya, fit tasyahudi, pada tasyahud al awali yang pertama, amidan yang dengan sengaja,
fa innahu maka sesungguhnya dia si makmum masbuk itu yu'tadu dianggap atau termasuk terhitung di qiraatin dengan qiraahnya qabla qiyamil imami sebelum berdirinya imam. Jadi dianggaplah dia qiraahnya megang atau membawa sendiri ya. Li'annahu karena sesungguhnya dia itu la yalzamuhu tidak wajib akannya apal udu yaitu kembali ilaihi untuknya, maksudnya untuk duduk. Jadi kalau imamnya belum salam lah kok dia udah terlanjur berdiri, dia berdirinya itu dengan sengaja, maksudnya gitu, dengan sengaja mufarokoh, maka kiroahnya terhitung ditanggung sendiri. Kan sering saya sampaikan di antara enaknya jamaah itu kiroah kita itu bareng-bareng Bapak Ibu ya, untuk jamaah wabil khusus imam ya, maka tanggungan daripada imam. Tapi andai kata dia melakukan kayak gitu tadi tuh ya, makmum masbuk dia main berdiri aja sementara imam belum salam, lalu dia mufarokoh, saya berhenti mengikuti dari imam, maka akan duduk lagi. Status bacaan-bacaan gerakan sholatnya ditanggung oleh dia sendiri gitu ya, bukan lagi ditanggung sama imam. Wasyurito dan dipersyaratkan likudwatin untuk mengikuti imam. Syurutun maksudnya adalah berbagai persyaratan minha darinya, maksudnya dari berjamaah menjadi makmum mengikuti imam. Niyatu iktidain, ini penting, yaitu niat mengikuti au jamaatin atau niat berjamaah, awi timamin atau bermakmum bil imami dengan imam al hadiri yang hadir. Jadi niat kita itu sebagai makmum ya dengan imam yang hadir. Awi sholatim atau sholat ma'ahu bersamanya, au kaunihi atau memposisikan dia itu makmuman sebagai makmum. Nah, harus niat kita ketika jadi makmum itu niat ya benar-benar sebagai orang yang iqtidah. Iqtidah itu mengikuti imam. Ya umumnya kita pakai lafaz makmuman ya. Usolli fardhu maghribi bisa gitu ya. Usolli fardhu maghribi talata rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi taala. Andai kata kita sholat isya, usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya di sini disebutin tadi juga bisa disebut iktidaan juga boleh, tapi nggak umum ya. Kita udah biasa makmuman aja. Jadi kalau pakai lafaz iktidaan, barangkali ibu bapak nanti belajar gurunya ngajarinnya pakai iktidaan. Usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan iqtidaan, bukan adaan makmuman. Adaan iqtidaan itu artinya sama aja. Adaan tunai, makmuman sebagai makmum. Adaan iqtidaan, adaan tunai, iqtidaan mengikuti imam, sama aja. Yang satu sebagai makmum artinya, yang satu artinya iqtida itu mengikuti, sama aja ya. Nah, niat itu kapan dibaca? Ma'ataharumi bersama takbiratul ihram. Ai maksudnya yajibu wajib antakuna adanya apa hadihin niyatu niat ini, niat kita tuh ya usoli dan seterusnya makmuman fardholillahi ta'ala itu muktarinatan bersamaan ma'ataharumin bersama takbiratul ihram. Wa idza lam taktarin dan jika tidak bersamaan apa niat tadi nahwil iqtidai semacam contoh niat iqtida ya mengikuti imam bitaharumi dengan takbiratul ihram lam tanaqid maka tidak sah apa al jum'atu untuk sholat Jumat, kalau khusus sholat Jumat ya li istiratil jamaati karena ada persyaratan sholat jamaah fiha di dalamnya, maksudnya di dalam sholat Jumat. Nah untuk niat ya, untuk niat sebagai makmum, kalau imam itu nggak wajib, tapi nanti dia nggak dapat pahala kalau nggak baca imaman ya. Ini untuk makmum ya. Untuk makmum sama seperti imam juga, dan juga sama niat untuk sholat munfarid. Ini sambil ngulang lagi, maka niat ketika takbiratul ihram, ketika berdiri kita ya mengucapkan niat, melafadzkan niat usoli fardho itu ya Bapak Ibu, itu sunnah. Ingat, melafadzkan niat usoli fardho apa itu hukumnya sunnah.
Nah, niat yang wajib itu adalah ketika kita takbiratul ihram, Allah dalam hati, usolli fardhol maghribi atau usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia, Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bar, pas. Atau sholat isya, Allah, saya lihat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Akbar, pas. Itu yang wajibnya di situ. Nah, ini buat ingat-ingatin barangkali yang lupa atau mungkin yang baru belajar, ya. Jadi takbir itu jangan Allahu Akbar. Itu kapan niatnya, ya. Usoli diucapkan itu sunnah, bagus ibu bapak ucapin, kita ucapin untuk memperkuat, untuk takyin, ya, untuk menegaskan usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i. Tapi justru yang wajib di situ ketentuannya adalah ketika takbiratul ihram, karena an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Ulama fikih mengecualikan 2, ya. Satu untuk ibadah haji, ya. Kedua untuk ibadah puasa. Kalau haji nggak bisa dibarengin, karena nanti pakai ihram baru kemudian niat ngambil mikot. Atau bapak ibu yang umroh sama, ya, nggak bisa berbarengan pakai ihram, nawaitul hajjah, nggak bisa, ya. Begitu pula dengan puasa. Puasa itu dimulai pas masuk waktu subuh, nggak bisa kita nungguin subuh nih ajan Allah nawaitu soma godin, nggak bisa. Khusus untuk puasa sama haji atau umroh, ya. Tapi ibadah-ibadah yang lain maka niatnya berbarengan sama pekerjaan. Wudhu, pekerjaan pertama bukan basuh tangan. Basuh tangan sunnah, yang wajib adalah basuh muka. Basuh tangan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang udah hafal doanya baca doanya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Umur-umur, ya, Allahumma atin, dan seterusnya. Hidung Allahumma ujil, dan seterusnya. Pas basuh muka ambil air nawaitu. Ambil air nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niat ketika basuhan pertama. Ambil lagi air kedua baru doa. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuha awliyaika. Ambil yang ketiga, wala tusawwid wajhi bizulmatika yauma tusawidu wujuha adaika, dan seterusnya, ya. Itu kalau untuk wudu. Nah, begitu juga untuk sholat. Niatnya berbarengan dengan pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama waktu sholat adalah ketika takbiratul ihram. Kalau wudhu tadi pekerjaan pertamanya yaitu basuh muka, bukan telapak tangan, ya. Telapak tangan sunnah, ya. Emang kerjaan pertama telapak tangan, tapi telapak tangan sunnah. Yang wajib pertama adalah basuh muka. Ya, ibu udah angel-angel aja tuh, ya. Ya, enggak angel kalau gampang, ya. Jangan suka ngerendahin diri sendiri. Ya, kalau belajar tuh motivasinya begitu. Wah, susah, Pak. Ada orang suka gitu, baru diajarin, baru ngeliatnya udah susah, Pak. Ya, angel. Jangan, itu namanya ngerendahin diri sendiri. Orang gak bakal semangat. Kalian kayak gitu, wah, Pak Ustadz kok bisa ya? Wah, saya pasti bisa, gitu. Jangan lihat, angel. Nah, itu udah kadang-kadang ada motivasi itu, ya. Jangan dibiasain tuh. Orang sono biarin, ya. Jangan, Bapak Ibu jangan biasain kayak gitu. Kalau ngeliat kayak gitu, kok Pak Ustadz bisa ya? Wah, saya pasti bisa. Allah, latihan di rumah. Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Wakbar. Sholat isya, Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Wakbar. Saya aja bisa makan sama-sama nasi, ya kan, malah makan enakan bapak ibu pakai ayam. Nah, saya kan tahu tempe. Nah, ya. Jadi kalau bicara sama-sama, tinggal latihan. Ya, latihan aja udah. Lagi di motor, lagi di mobil, lagi di perjalanan, lagi di pasar. Apa kemarin ya? Oh ya, saya niat sholat maghrib. Udah, sambil belajar aja. Allah sholli fardhon. Emang susah, pasti susah. Tapi kalau dibiasain, insya Allah lama-lama bisa. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama juga bisa. Ya, nah kalau saya kan belajarnya aja udah 6 tahun lebih. Ya sekarang bisa wajar. Ya jangan sekarang belajar langsung pengen bisa, ya kalau bisa. Oh, otaknya dedel kok, ya. Nah, jadi biasain aja di rumah. Sholli fardhol maghribi, sholli fardhol asri, atau tadi pakai bahasa Indonesia, ya. Allah, saya niat sholat isya 4 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Wa akbar. Nah, bukunya kan udah dikasih, ya. Nah, buku udah dikasih, kurang apa coba?
Wah, tinggal ngapalin doang aja. Iya. Dikit lagi. Wanatan akidu, dan namun sah. Namun sah apa goiruha selain daripadanya, maksudnya Jumat ya. Jadi untuk sholat Jumat nggak sah, tapi kalau untuk selain sholat Jumat, sholatnya sah, walaupun dia nggak pakai kata makmuman. Jadi kalau sholat Jumat itu kan wajib berjamaah, makanya di situ lafadz makmuman wajib. Ya, tapi kalau sholat sendiri bapak ibu nggak baca, nggak niatin jadi makmum, sholatnya tetap sah, cuman kagak dapat pahala jamaah karena nggak ada lafadz makmuman, itu aja. Kalau sholatnya sendiri tetap sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Tapi status ini berbeda kalau sholat Jumat. Sebab kalau sholat Jumat, hukum sholat Jumat sendiri wajib jamaah. Maka ketika ada orang dia nggak pakai lafadz makmuman, bukan cuma nggak dapat fadilah jamaah, nggak dapat juga sholat Jumat, maka dia harus sholat zuhur, gitu ya. Furoda, maka terhitunglah dia itu sholat munfarid, maka nggak bisa ya. Falau taroka, maka tetapinya jika dia meninggalkan hadhihi niat, akan niat ini, ausyaka atau lupa niat sebagai makmum, watabi'a kemudian dia mengikuti musolian, ya orang yang sholat ya, fi fi'lin pada fi'il atau perbuatannya, ka'an hawa seperti halnya dia membungkuk, lirukui untuk ruku, mutabi'an dengan mengikuti lahu baginya, ya maksudnya mengikuti si imam, au fi salamin atau salam, ya maksudnya sampai selesai salam ya, bi anqosoda dengan menyengaja dia dari akan hal tersebut, min ghairi iktida'in tanpa adanya dia di niat mengikuti iktida bihi dengannya, maksudnya dengan imam, watola dan lama urfan, maksudnya secara uruf, secara adat, intizoruhu yaitu menunggunya dia lahu kepada si imam tadi, batolat maka batalah apa sholatuhu sholatnya. Nah, jadi andai kata bapak ibu lupa niat sebagai makmum, maka ini diperbolehkan dalam tengah-tengah sholat. Jadi andai kata kita niatnya munfarid ya, kita sholat jamaah ya, usolli fardhu, tapi yang dilafatin niatnya munfarid, sholat sendirian. Kita sholatnya jamaah, cukup usolli fardhu maghribi gitu ya, atau usolli fardhu isya'i al-barakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, nggak pakai makmuman. Allah, saya niat sholat maghrib atau saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat kita ingat, lah kan saya jadi makmum tadi belum niat sebagai makmum, cukup ngerentakin hati aja, ya Allah saya iqtida'il imam, ya Allah saya niat untuk mengikuti imam. Jadi kalau usah dibatalin, jangan mentang-mentang harus belajar kayak gini, wah berarti nggak dapat fadilah sholat jamaah, wis balik meneh, taruh lagi sholat usolli fardhu, ulang lagi ya. Iya kalau habis itu ingat, kalau lupa lagi ya, nenek-nenek kan lupa pakai kakek ya kan, usolli fardhu. Jadi jangan dibatalin, tinggal langsung aja niat iktida'il imam, langsung dalam hati, ya Allah saya ngerentak ikutin si imam, paham ya? Jadi nggak perlu dibatalkan. Nah status kalau kayak begitu, nah andai kata dia lama menunggunya, nah di sini disebutnya lama banget mikirnya, padahal dia udah paham bahwa saya ini mengikuti imam, kok ditunda-tunda ya, ditunda-tunda, maka orang yang kayak begitu bukan tidak mendapat fadilah jamaah, justru batal sholatnya. Jadi langsung aja niatin untuk iktida'il imam, langsung mengikuti imam. Wa niyatu imamatin, adapun untuk niat imam sendiri, nah karena gak cukup, insya Allah kita lanjut selanjutnya ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.